Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah, memujinya, mengucapkan alhamdulillah sambil kita berniat i'tikaf. Kita memperpanjang sedikit waktu kita 10-12 menit di masjid Allah ini dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat puji syukur kita mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah telah menetapkan amalan-amalan, keadaan-keadaan daripada makhluknya ini 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Dan yang Allah ciptakan pertama sekali adalah pena, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Thabit, yang mana dia berkata kepada anaknya yang bernama Walid, dia berkata, "Hai anakku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama sekali diciptakan adalah pena, qalam. Kemudian Allah berkata kepada pena, catatlah. Maka pena berkata kepada Allah, ya Tuhanku, apa yang harus aku catat? Catatlah seluruh kejadian dari sekarang sampai hari kiamat." Sedang jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi keyakinan juga bagi ahlu sunnah bahwa Allah lah yang mempergantikan siang dengan malam, malam dengan siang. Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada yang dia kehendaki, dan dia pula yang mencabut kekuasaan dari orang yang dia kehendaki, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran. Sedang jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kita baru mengikuti pemilihan umum tanggal 14. Ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih, tetapi itu semua sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, telah ditentukan siapa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Siapa yang akan menjadi anggota DPR, siapa yang akan menjadi anggota DPD dan seterusnya. Semuanya telah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah tahu sebelumnya. Kemahatauan Allah itu, Allah tahu segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan belum terjadi. Allah Subhanahu wa taala tahu yang belum terjadi itu secara detail. Bagaimana satu lembar daun jatuh dari pohonnya, daun mana yang jatuh, berapa kali lenggangnya ke kiri dan ke kanan, apakah jatuhnya nanti telentang ataupun tertelungkup. Semuanya sudah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai seorang mukmin yang imannya terjaga, maka harus meyakini hal ini. Tidak perlu bersedih berlebihan, tidak perlu pula gembira berlebihan, karena kita tidak mengerti, tidak memahami hikmah daripada segala sesuatu. Bisa saja yang menimpa kita itu berupa kita anggap sebagai kebahagiaan, justru kemudian menjadi sebuah nestapa. Bisa saja sesuatu itu kita anggap sebagai sebuah kerugian, tidak terpilih sebagai anggota dewan misalnya, padahal justru Allah senang, Allah sayang sama kita, Allah hindarkan kita dari sebuah musibah. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu maksud daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita. Senang, susah, sakit, sembuh, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat orang senang, kemudian Allah buat lagi susah. Dan dalam kehidupan kita biasa bergantian antara susah dan senang. Seorang yang masuk penjara, tentu dia menyesal sekali. Kenapa saya masuk penjara? Karena saya korupsi. Kenapa saya korupsi? Karena saya mengenal Bupati Pulan. Kenapa saya kenal Bupati Pulan? Karena saya anggota dewan. Kenapa saya anggota dewan? Karena saya ikut pemilu. Waktu dia menjadi anggota dewan senang sekali dia. Tapi ketika dia telah masuk penjara, menyesal dia menjadi anggota dewan.
Begitulah, senang susah Allah yang berikan kepada setiap makhluknya. Dialah yang menggenggam hati setiap makhluk. Sidang jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Atas semua ketetapan Allah itu kita harus sabar, harus redha, harus syukur. Dalam sebuah hadis kursi dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yashkur ala ni'mai, wa lam yasbir ala balai, wa lam yarda ala qadai." Barang siapa tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, tidak sabar atas bala bencana yang ditimpakan kepadanya, dan tidak ridha atas sesuatu ketetapan Allah yang telah ditetapkan untuknya, maka Allah mengatakan kepadanya, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan lain selain aku. Memang sidang jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala di dunia yang penuh fitnah ini, banyak sekali kemudian terjadi penyesalan-penyesalan dan pengandaian-pengandaian. Ada seorang anggota dewan misalnya, dia tidak memberikan apa-apa, sogok menyogok. Sadar sekali dia, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan menerima sogok dalam neraka. Sadar sekali dia, maka dia tidak mau bagi-bagi uang. 100.000, 200.000, satu kantong beras, satu paket sembako, nggak mau dia. Maka kemudian dia kalah. Sebenarnya dia udah selamat, tapi datang orang, itulah abang nggak mau bagi-bagi uang. Nah ini fitnah ini. Ini adalah godaan-godaan. Nah, padahal bagi sembako, tidak bagi sembako. Datang ke dukun, tidak datang ke dukun. Curang, tidak curang. Semuanya telah dalam ilmu Allah. Siapa yang Allah tetapkan menang 50.000 tahun yang lalu, dah menang dia. Siapa yang ditetapkan sebagai orang yang kalah, ya kalah dia. Maka ini semua sudah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apakah pasti orang yang banyak menjogok menang? Banyak juga. Uang dikeluarkan udah ratusan juta, ternyata enggak ada yang pilih dia. Maka keadaan manusia ini dibagi dalam 4 keadaan. Ada orang yang sabar atas semua ketetapan Allah, dia berjalan di atas syariatnya, kemudian dia terpilih, maka dia memang amanah ini untuk dia, maka dia berpahala. Ada pula sebaliknya, dia melakukan kecurangan-kecurangan, kemudian dia terpilih juga. Ini ketetapan Allah untuk dirinya, maka dia dalam keadaan berdosa. Ada pula orang yang dia tidak melakukan kecurangan apapun, tapi tidak terpilih. Tapi yang paling celaka adalah golongan keempat. Dia telah melakukan kecurangan-kecurangan, namun tidak juga terpilih. Tentu nasib kita, sidang jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, dilematis sebagai penerima sogok. Kenapa kita terima? Udah terima, pilih pula lagi dia. Padahal kalau udah kita terima, uang itu kita kembalikan balik karena sadar, lain ceritanya. Tapi itulah, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya atas kesalahan-kesalahan kita. Apakah karena salah dalam pilih pemimpin, karena kita pilih pemimpin karena saudara kita, karena satu partai kita, karena dia kawan kita, karena janji-janji untuk kita. Kita lupakan petunjuk-petunjuk ulama. Kita pilih orang berdasarkan sidik amanah tabligh padana. Atas kesalahan-kesalahan ini maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak dalam penyesalan berkepanjangan, karena itu semua rezeki dari Allah, dan rezeki dari Allah itu tidak pernah bertukar alamatnya. Tidak pernah bertukar, rezeki itu tidak pernah bertukar. Kalau untuk si A tetap untuk si A, untuk si B tetap untuk si B. Maka kita terima ini semua dengan lapang dada. Kita mungkin di sini ada caleg juga mungkin. Jangan sampai caleg yang di sini harus maju sikit lagi ke rumah sakit jiwa. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.